Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Octaviana dari kelas MN19C. Di sini saya akan menerangkan tentang cara mendaftarkan hak cipta di Indonesia dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Kita mulai saja presentasinya. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Istilah HAKI ini didapat dari Intellectual Property Right atau IPR yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Fungsi dan tujuan HAKI. Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya HAKI. Antara lain, yang pertama sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam membuatkan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang dikandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HAKI milik orang lain. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi karena dengan adanya HAKI akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yang keempat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Berikut adalah detail lebih jelasnya. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Yang kedua ada hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam mengukur industri. Berikut adalah jenis perlindungannya. Yang pertama ada paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu penciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi. Ciptaan yang dapat dilindungi. Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan, atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. Yang ketujuh, arsitektur. Yang kedelapan, peta. Yang kesembilan, seni batik. Yang kesepuluh, fotografi. Yang kesebelas, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Masa pelindungan ciptaan. Yang pertama, pelindungan hak cipta, yaitu seumur hidup pencipta lebih dari umur 70 tahun. Yang kedua, program komputer, yaitu 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Yang ketiga, pelaku, yaitu 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Yang keempat, produser rekaman,
yaitu 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Yang kelima, lembaga penyiaran, yaitu 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Adapun syaratnya, yang pertama, surat permohonan pemindahan hak. Yang kedua, surat perjanjian. Yang ketiga, bukti pengalihan hak. Yang keempat, fotokopi surat pencatatan ciptaan. Yang kelima, KTP. Yang keenam, surat kuasa apabila melalui kuasa. Yang ketujuh, akta perusahaan apabila pemegang badan hukum. Yang kedelapan adalah dokumen lainnya. Adapun biaya-biaya hak cipta, yang pertama, permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Untuk UMKM, bila pengurusannya secara online, per permohonan itu ditarifkan 200.000. Sedangkan untuk manual, per permohonan itu 250.000. Untuk umum, selain UMKM, apabila online, per permohonan itu 400.000, dan secara non-elektronik atau manual per permohonan sebanyak 500.000. Yang kedua, permohonan pencatatan ciptaan berupa program komputer. Untuk UMKM atau lembaga pendidikan dan litbang pemerintah, apabila online per permohonan ditarifkan 300.000. Apabila manual per permohonan itu 350.000. Untuk umum, apabila online per permohonan 600.000 dan apabila manual per permohonan 700.000. Yang ketiga, per permohonan pencatatan pengalihan hak atas suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar 200.000. Yang keempat, permohonan perubahan nama dan alamat suatu ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar 150.000. Yang kelima, permohonan petikan tiap pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan per nomor daftar 150.000. Yang keenam, permohonan salinan surat pencatatan hak cipta per nomor daftar 150.000. Pencatatan lisensi hak cipta per nomor daftar 200.000. Permohonan keterangan tertulis mengenai ciptaan terdaftar per permohonan 150.000. Yang kesembilan, permohonan perbaikan data permohonan pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon per permohonan 150.000. Yang 10, koreksi surat pencatatan ciptaan atas kesalahan pemohon per nomor daftar 150.000. Yang 11, permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif atau LMK penciptaan dan hak terkait bidang musik dan lagu per permohonan 10 juta. Yang 12, permohonan perizinan izin operasional lembaga manajemen kolektif atau LMK selain musik dan lagu per permohonan 5 juta. Lalu selanjutnya ada prosedur atau diagram alur permohonan hak cipta. Yang pertama, melakukan registrasi akun di hakcipta.djip.go.id. Lalu pilih pengajuan pencatatan digital, kemudian isi seluruh formulir yang tersedia, unggah data dukung yang dibutuhkan, lakukan pembayaran, pemeriksaan formalitas, lalu verifikasi. Pencatatan ciptaan disetujui. Lalu dari DGIP-nya itu akan mencetakkan sertifikat atas hak cipta yang diajukan. Pentingnya hak cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat
pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Di sini saya akan mencontohkan salah satu kasus. Salah satu pabrik figur memiliki merek dagang bensu, yang mana bensu ini adalah nama panggungnya semenjak awal dia masuk ke pabrik figur. Namun beberapa waktu terungkap bahwa ada merek dagang yang mempunyai merek dagang yang sama seperti dia. Pabrik figur menyatakan bahwa merek dagang bensu adalah latar belakangnya, yang mana itu sudah sangat melekat pada dirinya. Lalu lawan jenis bisnisnya mengaku bahwa merek dagang bensu sudah ia pakai sejak lama dan sudah didaftarkan hak ciptanya juga merek dagangnya di Haki. Singkat cerita, sengketa ini masuk di meja hijau dan kedua belah pihak mengumpulkan dokumen-dokumen. Dan ternyata pabrik figur yang menggunakan merek bensu ini telat dalam mendaftarkan hak cipta, juga telat dalam mendaftarkan merek dagang, yang akhirnya merek bensu ini dimiliki oleh lawan bisnisnya. Maka dari itu penting bagi seorang pengusaha atau organisasi mendaftarkan hak ciptanya sesegera mungkin agar bila ada sengketa, dokumen hakinya lengkap dan hal yang disengketakan bisa dimenangkan karena legalitasnya kuat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.